Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas I angkatan 2023. Di sini kami akan presentasikan laporan proyek akhir UAS, yakni mengambil website penangguhan sambil eksplor. Di sini dosen pengampunya yakni Bapak Imade Suwartana Eskom Mkom. Saya tidak sendirian, saya ada Fahad, Bukmarito, Mas Maulana Ardiansa, saya sendiri, Nukan Dias, ada Mas Adit Pratama, dan yang terakhir ada Mas Abdul Rahman. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama yakni tentang bab pendahuluan, yang dimana ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Presentasi tersebut akan diambil alih oleh Mas Fahad Bukmarito. Waktu tepat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yang mana bab 1 tersebut ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang sendiri, yaitu di mana kita membuat website ini itu untuk memberikan data-data penting kayak jalur pendakian untuk di Gunung Penanggungan. Dikarenakan sebelumnya itu tidak ada website yang mengenai tentang kayak data-data penting jalur pendakian, terus estimasi biaya terbaru, terus ketersediaan sumber air, serta estimasi waktu. Serta nanti keterbatasan informasi yang terstruktur ini dapat menimbulkan keraguan, kesalahan perencanaan, dan bahkan potensi risiko keselamatan di lapangan. Maka dari itu kami mengembangkan proyek penangguhan sambil eksplor, digagas dan dikembangkan menjadi tujuan untuk solusi komprehensif dengan menyediakan platform digital tunggal dalam bentuk website informatif. Website ini sebenarnya juga dirancang khusus untuk menjawab semua kebutuhan informasi calon pendaki. Kami menyajikan data yang terstruktur mengenai tentang gambaran umum Gunung Penanggungan sendiri itu seperti apa, terus nanti biaya-biaya perkiraan seperti apa, estimasi serta detail jalur pendakian. Itu yang mana nanti untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mendevelop program untuk menyelesaikan masalah disesuaikan dengan rancangan SRS, yaitu membuat website penangguhan Submit Explore yang terintegrasi AI chatbot customer service yang dideployment menggunakan platform Versa. Untuk manfaat sendiri yaitu ada beberapa manfaat, ada 3, ada yang calon pendaki dan pengembang serta bagi komunitas pendakian. Untuk calon pendaki sendiri yaitu nanti untuk manfaatnya sendiri adanya website penangguhan Summit Explore. Ini nanti mendapatkan akses terpusat ke informasi pendakian yang lengkap dan struktur dari rute, biaya, dan tips keselamatan. Serta memperoleh jawaban instan setelah atas pertanyaan-pertanyaan spesifik melalui fitur AI chatbot. Jadi nanti di websitenya juga terdapat fitur AI chatbot yang sudah saya jelaskan yang awal tadi. Bagi untuk pengembangnya di sini ada 3, yaitu memberikan pengalaman praktis, terus meningkatkan kompetensi dalam mengintegrasikan layanan pihak ketiga, lalu memberikan pemahaman tentang alur kerja pengembangan modern, termasuk seperti deploy aplikasi pada platform cloud seperti Versa. Terus bagi komunitas dan pengelola jalur pendakian yaitu ini manfaat sekali untuk mengurangi beban kerja tim administrasi dan sukarelawan dalam menjawab. Jadi kan banyak sekali kayak pendaki-pendakian yang tanya secara offline gitu ya. Yaitu nanti mengurangi beban kerja tim pada administrasi di Gunung Penanggungan. Lalu untuk meningkatkan citra estimasi destinasi pendakian Gunung Penanggungan sebagai kawasan yang dikelola secara profesional dan modern dengan dukungan teknologi. Jadi kita akan menyediakan website ini juga untuk mempermudah bagi pendaki
untuk Gunung Penanggungan sendiri. Baik, untuk bab 2 saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Fuad atas presentasinya. Nah, untuk selanjutnya ini tentang bab 2, di mana ini ada analisis perencanaan sistem. Kali ini presentasi diambil oleh Mas Abdurrahman Latif. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya pada bagian bab 2 terkait analisis dan perancangan sistem. Di sini terdiri dari beberapa subbab untuk kebutuhan fungsional, kemudian non fungsional, dan juga ada perancangan arsitektur dan juga use case diagram. Untuk bagian yang pertama terkait kebutuhan fungsional, di sini pada web kami ini akan menyajikan informasi terstruktur mulai dari adanya beranda sebagai home kita, kemudian ada tentang estimasi biaya dan tips pendakian untuk para pendaki. Kemudian ada juga navigasi yang mana dalam ketika kalian menggunakan PC atau laptop maka akan bertuliskan untuk bagiannya sendiri-sendiri mulai beranda, tentang, dan estimasi biaya dan lain-lainnya. Nah, ketika kalian akan membuka menggunakan mobile maka untuk bagian navigasinya akan berubah menjadi menampilkan menu hamburger yang dapat membuka dan menutup daftar navigasinya. Kemudian untuk slider informasi jalur ada pos-pos pendakian melalui komponen, slider horizontal dan interaktif yang mana kalian bisa untuk men-next dan melihat sebelumnya. Kemudian ada juga untuk bagian fitur interaktif pengguna di mana ketika kalian memilih button jelajahi sekarang, maka selanjutnya akan diarahkan ke informasi di halaman pertamanya. Kemudian juga kita menggunakan integrasi dengan layanan AI chatbot dari chatbase.co untuk menyediakan layanan pelanggan yang interaktif. Dan juga yang terakhir adalah footer untuk validasi data dasar. Kemudian untuk bagian non-fungsional, di sini kita mendefinisikan aspek kualitas dari sistem kami, yang mana untuk responsivitas UI kita ini sepenuhnya sudah responsif dan dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai ukuran layar, baik dari desktop maupun mobile. Kemudian ada usabilitas, di mana sistem harus mudah digunakan dan aplikasi yang jelas, label informatif, dan elemen interaktif yang intuitif. Kemudian ada juga untuk bagian kinerjanya, di mana website kita ini sudah dirancang untuk memiliki waktu yang muatnya cukup cepat dengan tanpa framework yang berat. Kemudian juga ada bagian pemeliharaan atau maintain, di mana kode proyek tersebut dengan baik melalui pemisahan file untuk HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Kemudian untuk masuk bagian perancangan arsitektur, di mana dalam web kami ini, di sini semua pemrosesan UI-nya atau tampilannya itu terjadi sepenuhnya di browser tanpa memerlukan reload halaman. Untuk software yang kita gunakan mulai dari indeks HTML, style CSS, JavaScript, dan juga layanan pihak ketiga untuk integrasi ke chatbase.co atau AI chatbotnya. Kemudian yang terakhir ada bagian use case diagram, di mana kita akan menjelaskan alur untuk melakukan proses dari web yang kita buat, di mana ketika pengguna untuk memilih akses info jalur, maka langkah yang pertama akan menampilkan home screen dari web kami ketika sudah diakses. Kemudian ketika diklik pada menu jalur pendakian, maka akan menampilkan daftar dari jalur-jalur yang ada. Nah, ketika hal tersebut sudah dipilih, maka akan menampilkan informasi terkait jalur dan estimasi waktu dan peta. Kemudian dokumentasi. Kemudian untuk yang terakhir, alur AI chatnya atau chatbotnya ini ketika website dibuka maka nanti akan muncul pada bagian AI chatbot di bagian pojok kanan bawah. Nah, ketika kalian mengeklik ikon tersebut maka sistem akan menampilkan chatbot
untuk kalian bisa mengisi sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh AI sesuai dengan data yang sudah kita miliki. Nah, setelah itu ketika kalian klik ikon plus, maka AI tersebut akan Oke, terima kasih atas presentasinya Mas Fatih. Nah, untuk bab 3 sendiri yakni tentang implementasi dan pengujian, di mana presentasi ini saya ambil alih sendiri. Oke, dah. Itu bab 3 yakni implementasi pengujian, ya, di mana sebab yang pertama yakni mengenai lingkungan implementasi, di mana editor kode atau yang kita gunakan yakni VS Code tentunya, dan yang kedua yang kita gunakan adalah untuk front end-nya. Yang pertama ini kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk yang layanan pihak ketiga yakni kita menggunakan JetBrains untuk penggunaan AI chatbot customer service. Nah, yang terakhir yakni untuk platform deploy-nya kita menggunakan Vercel. Itu sebab yang kedua yakni tentang pengujian. Yang pertama kasus uji untuk navigasi menu. Nah, dari hasil navigasi menu tersebut kita mendapat hasil tentang halaman mengulir dengan mulus di bagian tentang dan seterusnya juga lulus. Nah, untuk TC yang kedua adaptasi navbar hasilnya juga pun lulus, dan yang ketiga TC menu mobile pada layar 76px itu juga lulus. Keempat, fungsi slide bar untuk langkahnya juga sama, klik tombol panah kanan dan pada slide jalur itu juga lulus. Dan yang kelima, TC validasi ini hasilnya juga sesuai harapan dan statusnya lulus. Dan yang terakhir yakni fungsi chatbotnya. Nah, ini langkahnya yakni pertama ini klik icon chat muncul di pojok kanan paling bawah sendiri. Untuk hasil yang kita harapkan juga sangat maksimal. Jendela open chat box-nya terbuka dan menampilkan pesan sambutan. Hasilnya juga sesuai harapan, statusnya lulus. Baik, nah untuk presentasi selanjutnya yakni mengenai implementasinya pudding dan juga chatbotnya, di mana presentasi ini diambil alih oleh Mas Ardi dan juga Mas Adit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya ambil alih ya. Ini untuk implementasi codingnya dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Pada bagian HTML, ini ada beberapa section untuk melengkapinya. Untuk section yang pertama, yaitu pada bagian navbar. Di sini ada beberapa navbar. Dan jika diketik ada beberapa isi dari navbar tersebut, yaitu ada beranda tentang estimasi biaya, juga ada tips pendakian. Lalu untuk section selanjutnya yaitu masuk pada bagian beranda atau home. Di sini video latar belakang, saya menggunakan video ya. Kami menggunakan video untuk tampilan latar belakangnya. Lalu juga ada button untuk menjelajahi sekarang. Dibaca kata-katanya Mas Adit. Di sini juga ada quotes, yaitu setiap langkah di jalur pendakian bukan sekedar perjalanan menuju puncak, melainkan kisah yang tertulis di antara akar pohon, kabut pagi, dan detak jantung yang bertahan. Di sana kamu tidak hanya menapaki tanah, kamu menapaki dirimu sendiri. Oke, lanjut masuk ke bagian about. Pengertian secara umum terlebih dahulu. Di sini ada pengertian pendakian secara umum yang dibungkus oleh box. Di dalamnya terdapat keterangan secara umumnya.
Lalu lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini kurang lebih juga sama yang kita gunakan seperti desain pada about tadi. Lanjut ke pada section biaya, estimasi dan biaya. Nah, ini kayak kita menekan navbar, lanjut ke bagian rute pendakian, yaitu Viata Miajeng. Ini bisa lanjut ke tips pendakiannya, section pendakian. Di sini ada beberapa kelas untuk menata sebuah tipsnya agar terlihat menarik, yaitu ada postcard. Ini atasnya lagi mas yang pos-posnya. Nah, di sini jalur pendakian Viata Miajeng. Ini bisa digeser untuk pos 1, pos 2, pos 3 sampai ke puncak Gunung Penanggungan. Ada estimasi beberapa menit kira-kira yang akan dilalui oleh para pendaki. Lalu tips pendakian tadi. Nah, di sini juga ada beberapa kelas yang digunakan. Ada tips tingkat dulu. Lanjut ya. Footer. Masuk pada bagian footer, terdapat button di mana ada FAQ untuk menghubungi kami atau saran juga diperbolehkan. Bisa mengisi email dengan nama lalu kirim ke email kami. Oke, selanjutnya akan Ya, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang chatbotnya. Bagaimana chatbot ini dapat terintegrasi pada website Penanggungan Summit Explore. Nah, ketika untuk akses chatbot itu bisa diakses pada pojok bawah di bagian kanan terdapat logo chatbot customer service yang berwarna putih dan biru. Itu bisa diklik untuk mengakses chatbotnya. Nah, ketika diklik, maka di dalam chatbot tersebut terdapat yang namanya Power by Chatbase.co, karena kami menggunakan platform Chatbase.co untuk mengintegrasikan chatbot yang dimana chatbot tersebut yang memiliki konteks sesuai dengan konteks website yang kami buat, yaitu tentang Gunung Penanggungan Explore. Nah, jadi ketika saya menggunakan platform Chatbase.co ini, di dalam membuild sebuah AI-nya, kita hanya perlu beberapa langkah. Yang pertama yaitu membuat PDF. Nah, di mana PDF tersebut berisikan konten untuk mentraining dari AI kita. Nah, dari PDF tersebut, maka AI Customer Service ini dapat memiliki pengetahuan tentang website yang kita tampilkan. Jadi antara website dengan AI itu terintegrasi menjadi satu pengetahuan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika website ini ditanya tentang di luar konteks pendakian Gunung Penanggungan? Maka
website tidak akan menjawabnya karena website tidak memiliki pengetahuan di luar konteks PDF yang saya upload. Bisa diberikan contoh untuk Mas yang share screen, Mas Fahad. Bisa yang pertama berikan saya informasi Gunung Penanggungan. Untuk contoh, kita akan bertanya tentang Gunung Bromo. Nah, ketika kita bertanya tentang Gunung Bromo, maka AI-nya menjawab, maaf, tetapi saya hanya dapat memberikan informasi tentang Gunung Penanggungan. Jadi AI ini sudah dibatasi konteksnya hanya meliputi di Gunung Penanggungan saja. Jika kita tanyakan tentang informasi Gunung Penanggungan, maka AI-nya akan menjawab sesuai dengan website ataupun PDF materi yang telah kita build-kan dengan AI tersebut. Nah, seperti pada share screen, jika kita bertanya tentang Gunung Penanggungan, maka AI-nya bisa menjawab yang dimana menjawab lokasi, ketinggian, tipe gunung ini sesuai dengan konteks website yang kita build. Jadi untuk AI-nya kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya memasuki kesimpulan. Jadi kesimpulan ini yang pertama kita akan membahas Agile Framework-nya dari project kita. Agile Framework dari project kita yang pertama itu lebih condong ke pendekatan Agile Scrum, di mana Agile Scrum ini cocok untuk proyek sederhana seperti yang proyek kita buat. Di mana Agile Scrum ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ya terdapat tahapan product backlog. Nah, di sini menganalisis item apa saja yang akan digunakan. Lalu tahapan kedua ada yang namanya sprint planning. Nah, sprint planning ini bisa kita masukkan kepada SRS yang telah kita buat untuk tugas UTS sebelumnya. Untuk perencanaannya juga masuk ke dalam SRS. Nah, SRS tersebut masuk di tahap kedua yaitu sprint planning. Untuk ke tahapan ketiga yaitu daily scrum, di mana tim kami bertemu untuk mengerjakan proyek ini dengan bersama-sama, yaitu masuk pada tahapan ketiga daily scrum. Dan yang keempat sprint execution, ini dari kami yakni mendevelop sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang mendevelop bagian AI, ada yang mendevelop bagian back end maupun bagian front end. Untuk back end dari website kami hanya menggunakan fitur kirim email saja tanpa menggunakan database. Dan tahapan selanjutnya yaitu sprint review. Sprint review ini ketika kita sebelum mendeploy, kita akan mereviewnya dari awal hingga akhir. Lalu tahapan yang terakhir yaitu sprint retrospektif, di mana sprint ini yaitu menguji apakah website berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, kurang lebih pendekatan Agile Scrum kami seperti itu. Lalu kesimpulan yang selanjutnya, proyek yang telah kita buat yaitu proyek pengembangan website penanggungan Summit Explore telah berhasil diselesaikan sesuai dengan analisis dan perancangan yang ditetapkan, di mana proyek yang kita build ini yaitu penanggungan Summit Explore itu sudah sesuai dengan SRS yang kita buat dan telah kita revisi di tugas UTS kemarin. Jadi aplikasi web ini berhasil menyediakan platform informasi yang terpusat, yang terintegrasi dengan AI chatbot, di mana terdapat front end-nya yang menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan AI chatbot-nya yang menggunakan pihak layanan ketiga yaitu Chatbase.co. Nah, kurang lebih untuk kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada semua teman-teman dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek dengan nama website penanggungan Summit Explore. Mungkin dari saya dan teman-teman, saya mewakili dari kelompok 3, bila ada kata yang kurang berkenan atau perlakuan yang kurang berkenan dengan semua,
Saya mewakili dari kelompok 3, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.